Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi syukur, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam rangka takwa iman kepada Allah Ta'ala, bisa dan mampu mengatasi halangan, gangguan, ujian dan cobaan yang menghadang dalam setiap langkah kita. Karena setiap amal-amal yang lebih berat akan mendatangkan pahala yang lebih banyak. Sebagaimana Nabi sabdakan, indomul jazai ma'a indomil bala, yang artinya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Semakin ujiannya besar, semakin berat, maka pahalanya akan semakin besar dan semakin banyak. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang selalu dikuatkan untuk menjalankan perintah-perintah yang lebih utama dan yang lebih berat. Amin. Selanjutnya, melanjutkan apa yang kemarin kita sudah bahas tentang tugas hidup manusia di dunia. Yang pertama, kemarin kita bahas tentang tugas hidup kita adalah ibadah. Yang kedua, ibadah itu harus didasari pada keikhlasan. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk ibadah yang lebih sempurna. Yang keempat, kita gunakan ibadah untuk mendapatkan rezeki dengan mudah dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan sekarang kita akan membahas tentang keutamaan orang iman yang kuat. Kalau kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai macam amal-amal kebaikan, contohnya sholat. Ada yang rajin sholat, ada yang setengah rajin, ada yang masih punya penyakit malas, ya. Ada yang sehari mampu membaca Quran 3 juz, ada yang 2 juz, ada yang setengah juz. Itulah namanya berbagai macam kemampuan yang berbeda-beda.
Maka orang beriman yang mempunyai kekuatan, kemampuan yang lebih tinggi, yang lebih besar, itu adalah yang lebih utama di hadapan Allah Ta'ala. Berdasarkan pada sabda Nabi, al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat itu khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mu'minin namdo'if, dibanding dengan orang beriman yang lemah. Jadi kalau kita menjadi orang beriman yang kuat dalam harta, lebih kuat, lebih banyak hartanya, kuat dalam ilmu, lebih banyak ilmunya, kuat dalam jasad, dia lebih kokoh dalam badannya, itu lebih baik dan lebih dijelak dibanding dengan orang beriman yang lemah. Meskipun wa fi kulli khairun, dan tiap-tiap orang beriman, baik yang kuat maupun yang lemah, tetap ada kebaikannya, karena orang beriman itu besok akan masuk ke dalam surga. Terus ihris ala ma yang fauqa, berusahalah, rakuslah, semangatlah kamu dalam segala apapun yang memberikan manfaat kepada kamu. Contohnya ya, kalau kita lihat orang olahraga, kenapa tokoh orang itu olahraga? Sebabnya apa? Oh, sebabnya ada ungkapan mensana in corpore sano, apa artinya? Di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat. Maka dia akan berusaha untuk sehat bagaimana. Dan kesehatan itu mahal harganya. Ya, makanya meskipun kadang harus reposo, mengeluarkan dana, tetap mereka berolahraga. Orang senang cari duit. Kenapa senang cari duit? Karena banyak manfaatnya. Maka meskipun harus reposo, mereka cari duit dan sebagainya. Nah, demikian juga kalau kita mulai suatu amalan itu ada manfaatnya, mari kita ikhlas, bersemangat. Contohnya sholat. Sholat adalah amal yang banyak manfaat pada kita, maka kita semangat untuk sholat. Mencari ilmu, dengan ilmu Allah akan angkat kita, derajat kita, maka kita harus ikhlas, harus semangat dalam mencari ilmu. Terus wasta'in billah, jika kita tidak mampu, maunya berkorban sapi atau korban kambing tapi belum punya uang, baru korban perasaan, ya. Maka kita ikhlas minta tolong kepada Allah. Ya Allah, kalau tahun ini saya belum Engkau beri rezeki untuk korban, saya mohon tahun depan diberi kelonggaran rezeki untuk bisa berkorban. Mau datang di masjid untuk taklim tapi baru dalam keadaan sakit, kita minta tolong kepada Allah. Jadi dalam hal apapun yang kita tidak mampu tapi kok mau, kita minta tolong kepada Allah. Ya. Wala ta'jal, dan janganlah merasa lemah. Kita harus punya mental yang baja, mental yang kuat. Jangan mudah untuk menyerah dalam keadaan yang menghalangi kita. Fa'in asobata syai'un, maka jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul, maka kamu janganlah mengatakan lau ani fa'atu kanda wa kanda, wah tadi seandainya saya berbuat begini dan ini, tidak akan terjadi seperti ini. Ya, sesuatu yang sudah terjadi jangan diratapi. Ya,
karena semuanya adalah sudah ditentukan Allah Ta'ala, ya. Walakin qaddaru Allah sudah mentakdirkan. Contoh umpamanya penjenengan tuh biasanya makannya ba'da maghrib, kok yaudah pas hari ini makannya sebelum maghrib, ya. Terus kemudian maaf saja kena penyakit mental, mental itu mencret total, nggak biasa makan sebelum maghrib, kok makan sebelum maghrib, terus kemudian penyakit mental. Jangan sampai mengatakan mau jamin mamane baru maghrib, kurang sebelum maghrib, ya, kan begitu. Tapi qaddaru Allah memang sudah mentakdirkan. Jadi nanti kalau kita sudah melakukan satu perbuatan hasilnya mengecewakan, kita kembalikan kepada Allah bahwa itu semuanya sudah ditakdirkan Allah. Jangan mengandai-andai. Kemudian maka jika kau mengatakan seandainya, maka nanti itu membuka pintu setan untuk menggoda kita, sehingga kita terus tidak ridho kepada takdirnya Allah. Mau dunia sak bareng maghrib, dadak sak turun maghrib. Nah, kemudian penjenengan tidak bisa menerima qadarnya Allah. Jadi kembali pada tadi bahwa orang beriman yang kuat, yang kokoh itu lebih baik, lebih dicintai dibanding yang lemah. Maka kita harus berusaha menjadi orang beriman yang lebih kuat dalam jasadiah, ilmu dan akhlaknya. Terus kemudian menundukkan dunia dengan ibadah. Kalau kita lihat orang ekonom, para konglomerat, menundukkan dunia dengan kekuatan ekonominya. Para politikus itu yang berat dalam bidang politik, menundukkan dunia dengan politik. Para olahragawan menundukkan dengan olahraga. Para seniman menundukkan dunia dengan seniman. Nah, kita orang-orang yang beriman menundukkan dunia dengan keimanan dan ibadah kepada Allah. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Man kana di dunya hammatu." Barang siapa yang dunia itu sebagai himmahnya, cita-cita hidupnya, Harapallahu alaihi amrohu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Perkara akan jadi tercerai-berai. Wadala fakrohu baina aini, dan Allah akan menjadikan kefakiran di antara dua mata. Di sini ini, saya contohkan, ada banyak namanya konglomerat yang hartanya itu di atas 1000 triliun. Triliun itu angkanya nolnya 12, 1000 itu berarti angka nolnya itu 15. 1000 triliun berarti 1 nolnya 15, jadi capo. Tapi kemudian apa? Masih merasa miskin. Contohnya kemarin namanya Bill Gates, orang terkaya nomor 2 di dunia. Istrinya cerai, wis ra dibujuk, ditiokeh, kurang oke. Dulu menciptakan virus laptop, virus komputer, terus dijual anti. Kemarin buat virus namanya
COVID-19. Ben apa? Ben mendapatkan keuntungan. Duitnya sudah bertriliun-triliun itu masih kurang kaya. Itu contohnya. Atau yang lainnya, ya. Jadi kalau orang itu menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, perkaranya akan dicerai-berai. Orangnya kaya, istrinya kaya, tapi nggak pernah akur. Gitu? Itu tingkatnya tingkat dunia, bukan tingkat desa. Ya. Atau nanti yang lainnya. Ada juga pengusaha dari Yunani, orangnya kaya, punya anak cuma satu sematawayang, anaknya matinya bunuh diri. Hartanya sekarang yang mau siapa? Yes. Jadi kalau orang menjadikan dunianya sebagai tujuan, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, keluarganya, pendidikannya, rumahnya. Ya. Rumahnya di banyak tempat diwongse nggoni. Saya pernah dikasih cerita, ada seorang direktur utama perusahaan penerbangan, jadi punya banyak pesawat terbang, tapi diberi penyakit namanya hypoxia, bosone Jawa singunan. Kalau naik motor labur itu wedi, pas gerakan motor labur. Jadi punya banyak motor labur tapi nggak pernah naik motor labur. Kenapa? Penyakitnya hypoxia. Ada juga seorang ahli ya, yang sering mengisi pelatihan di hotel bintang 5, tapi punya penyakit apa? Penyakitnya itu nggak bisa tidur di kasur empuk. Jadi kalau pas misi pelatihan hotel bintang itu bawanya tikar. Ya. Kalau mau tidur digelar tikaran, tidurnya di tikar itu. Ya. Jadi yang dia himahkan, yang dia tuju itu ternyata tidak memberikan manfaat. Sedangkan kita alhamdulillah dahar munjuk sego, sayur bobor, sambal terasi, alhamdulillah. Kita harus mensyukuri. Terus kita lanjutkan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Meskipun mereka bekerja di dunia siang, malam, sore, pagi, istilah orang Jawa, sikil tinggu sirah, sirah tinggu sikil, ya, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali yang sudah ditetapkan Allah baginya, tidak akan lebih dari apa yang sudah ditakdirkan Allah. Takdirnya melarat tunggu paribasan kerja keras, ia tetap melarat. Ya, demikian juga yang lainnya. Itu kalau menjadikan dunia sebagai himmatnya atau tujuan hidupnya. Wa man kantil akhiratu himmahu, pada siapa yang dia menjadikan akhirat itu sebagai niatnya, tujuan hidupnya. Jama'allahu lahu amrohu, Allah akan mengumpulkan, ya, Allah akan menyatukan perkara-perkaranya yang awalnya tercerai-berai dan dikumpulkan. Dia ditemukan dengan orang-orang yang dapat memberi manfaat, dengan orang-orang yang dia mempunyai pemikiran yang sama, sehingga akan berkumpul. Diberikan istri yang solehah, anak-anak yang solehah, ya. Diberi harta yang banyak, barokah dan bermanfaat. Wajala innahu fi qalbi, dan Allah
menjadikan kekayaan pada hatinya. Seandainya dia makan nasi bungkus saja sudah merasa cukup, awali dengan yang lebih banyak. Ketika dia punya harta berlebih, maka dia dermakan, dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakatkan kepada orang lain. Diberikan rasa senang untuk memberi kepada orang lain dengan ikhlas, ya. Kemudian wa atatu dunya wa hiya rohibatu, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunianya itu kepengen atau terhina. Yang dulu pernah saya sampaikan, mencari uang dan dicari uang itu beda. Mencari uang dan dicari uang beda. Mencari uang wis digolek-goleki tekan sawah, tekan pasar, tekan pabrik, tekan sekolah, temu. Sedangkan kalau dicari uang, dia datang sendiri, uangnya datang sendiri menghambat. Ya, jadi kalau kita menjadikan akhirat itu sebagai niatan kita, Allah akan kumpulkan, Allah akan datangkan dunia kepada kita dalam keadaan dunianya itu terhina, kita terhormat. Tapi kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, kita akan jadi orang yang terhina, dunia akan jadi orang yang mulia, karena kita mengejar-ngejar. Ya, contoh lain. Kalau ada dua orang laki-laki dan perempuan, si A laki-laki, si B perempuan, jane yo padha senenge, tapi orang laki itu susah memandang kecintaan, terus ketok seneng kepada yang perempuan. Ya perempuan juga senang, tapi memandang nggak kelihatan. Maka sing mendatangi yang mana? Yang ada, ya laki-laki datang kepada yang perempuan. Kenapa? Butuh kok. Yang perempuan jual mahal. Yang nanggung aku kudune numpake BMW. Ya. Tapi suatu saat bisa juga numpang aku dan ibu-ibu, kalau nanti jumlah perempuan lebih banyak dibanding dengan yang laki-laki, sing datang tuh perempuan pada datang laki. Nah, pertanyaannya, kita ingin jadi yang terhormat atau terhina? Kalau terhormat, ya kita harus punya harga diri. Jangan sampai kita merendahkan diri dengan menjaga budi kita, agama kita. Jadi kalau kita ingin dunia datang kepada kita, kita didatangi, maka kita harus banyak beribadah kepada Allah. Terus kemudian yang berikutnya, beribadah itu harus sampai akhir hayat. Jangan cuma di setengah umur kita, tapi sampai meninggal dunia, ya. Maka di surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan sampai datang kepadamu keyakinan. Yakin Allah, yang dimaksud yakin adalah kematian. Jadi beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu sampai datang kepadamu kematian. Kalau belum mati ya ibadah terus, tidak cuma sampai akhir Ramadan, tidak cuma sampai akhir tugas atau jadi pegawai, tapi terus sampai akhir hayat, ya. Sehingga nanti kalau di dalam Islam ada istilah khotimah, penutup.
ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Yang akhirnya baik dalam keadaan iman Islam namanya husnul khotimah. Yang dalam keadaan kafir munafik namanya su'ul khotimah. Ada 4 orang, ya. Yang pertama, awalnya baik, matinya baik. Awalnya iman, matinya iman. Contohnya Abu Bakar. Yang kedua, yang awalnya jelek sampai akhir ya jelek. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Yang awalnya baik, akhirnya malah jadi jelek kafir. Contohnya adalah Rojal bin Unwah, Barsiso dan lain sebagainya. Ada awalnya dia ahli ibadah, matinya dalam keadaan berzina, minum khamr, ya. Yang terakhir adalah orang yang awalnya dulu jelek kafir, tapi mati dalam keadaan iman. Contohnya Umar bin Khattab, contohnya Khalid bin Walid. Nah, semoga kita ini semuanya termasuk keluarga kita, termasuk orang-orang yang hidupnya berakhir dengan husnul khotimah dan di puncak-puncak amal kebaikan. Karena Nabi bersabda innamal a'malu bikhawatimin. Karena amal itu tergantung pada tutupannya. Kalau kita bisa menutup hidup kita dengan kebaikan, iman, takwa, puncak-puncak amal kebaikan, kita akan mendapatkan makom yang tinggi di surganya Allah Ta'ala. Makanya sebagian doa yang perlu kita doakan adalah kita minta husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah, ya. Terus kita minta diteguhkan hati kita, iman kita, jangan sampai menyimpang. Rabbana la tuzigh ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau tunjuki kami di dalam Islam, ya. Kemudian kita minta diberikan rahmat, belas kasih dari Allah. Ini nanti kita semuanya niatkan ibadah kita kepada Allah sampai akhir hayat, dan kemudian diperbaiki sehingga nanti kita akan semakin lama semakin baik. Kemudian yang terakhir, beribadah, khususnya ibadah-ibadah ubudiyah, ibadah makhluk, harus sesuai dengan petunjuk syariat, dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amal, entah sholat, entah zakat, entah puasa, laisa alai amruna, yang tidak ada perintah contoh dari kami Nabi, bahwa rodun, maka dia akan tertolak. Kalau kita cermati dalam setiap kegiatan itu pasti ada namanya juklak atau juknis, ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis supaya pekerjaannya menghasilkan hasil yang baik, ya. Orang masak ada juklaknya, ada juknisnya, gitu. Menggoreng brambang dan menggoreng kacang duluan mana? Kalau digoreng bawangnya dulu ya nanti gosong bawang, ya. Goreng kacangnya dulu, ya Bu. Menjelang selesai baru bawangnya, ya. Nah, demikian juga untuk urusan ibadah.
ada juknisnya. Yang bikin siapa? Yang bikin Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai pembuat syariat. Contohnya sholat, ya sholat kita sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan ditambah jadi 3 rakaat alasan ya. Demikian juga puasa. Puasa kalau sudah azan maghrib wajib untuk berbuka, jangan dibablaskan, jangan berlebih-lebihan. Demikian juga nanti yang lainnya ya. Kita sedekah juga begitu, sedekah yang ikhlas, jangan sampai tidak ikhlas. Mana Bu? Arep jago seminggu kok 5. Nah, ora diundangi ya rasane diundangi pondok kalian ya. Makanya kita tuh harus yang semampunya saja. Jadi saya berusaha, mari kita ciptakan orang tuh luar dan dalamnya podo ya. Jangan sampai luarnya sama dalamnya beda ya. Terus kembali lagi. Jadi mari kita semuanya, semua ibadah kita, sholat kita, puasa dirujukkan kepada Nabi. Yang kedua, terus kalau kita buat standar, ada yang standar normal, ada yang lebih tinggi, maka kita cari yang lebih tinggi. Contohnya bab sholat sholat itu kan setelah habis baca Fatihah terus baca surat. Surat yang dibaca adalah apa-apa yang kamu merasa mudah dari Al-Quran. Tapi kalau kita bisa yang lebih panjang, lebih utama. Demikian juga baca sujud, doa sujud, rukuk itu kalau bisa diperpanjang, karena sujud itu adalah saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Maka perbanyaklah bacaan sujud diperbanyak. Demikian juga kita infak sedekah yang penting ya ikhlas, banyak tetapi ikhlas lebih baik dibanding sedikit tidak ikhlas. Ini yang baik untuk Nah, semoga dengan materi yang kita sampaikan kita diberi petunjuk, disadarkan semua tugas kita adalah ibadah. Semua harus kita niati dengan ikhlas, dan semoga Allah menerima semua ibadah kita, mengganti, membayar, menggaji dengan pahala-pahala baik di dunia maupun besok di akhirat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami dengan majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.